ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyar muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita muji Allah Azza wa Jal. Terus menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka dan baik hingga akhir zaman nanti. Ma'asyar muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, hari ini kita akan mengambil bagian kedua atau melanjutkan ke bagian kedua dari bab ini, bab zikir dan doa. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tentang doa maka ketahuilah bahwasanya doa bagian terpenting dari sebab kebaikan, bahkan dia menjadi kunci kebaikan seluruhnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ketika berpesan kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa adalah kunci seluruh kebaikan. Dengan doa seluruh bentuk kebaikan akan didapatkan. Mutarrib Ibn Syekhir rahimahullah ta'ala mengatakan tadzakartu jima'al khair. Saya merenung memikirkan apa kunci-kunci kebaikan. Fa idza jima'ul khairi katsir. Ternyata kata beliau kebaikan itu banyak. As-shaum was-salatu, ada puasa, ada salat dan lain sebagainya. Tetapi wa idza huwa fi yadillah. Ternyata semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Semuanya milik Allah. Wa idza anta la taqdiru ma biyadillah illa an tas'alahu. Dan engkau tidak akan bisa mendapatkan apa yang ada di tangan Allah. Kebaikan-kebaikan seluruhnya yang ada di tangan Allah tidak akan engkau dapatkan kecuali dengan engkau memintanya. Ya. Kita tidak punya kemampuan, tidak ada kekuatan kepada Allah kecuali dengan meminta, kecuali dengan mengibah, kecuali dengan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan apa yang kita minta. Sehingga beliau menyimpulkan fa idza jima'ul khairid du'a. Maka kunci kebaikan seluruhnya adalah doa. Sebagian salaf mengatakan ta'ammaltum amra, ta'ammaltu al-amra. Saya memperhatikan urusan semuanya. Fawajadtu anna bidayatahu minallah wa nihayatahu ilallah. Saya temukan semuanya bermula dari Allah, berujung kepada Allah. Urusan seluruhnya, pangkalnya dari Allah, ujungnya kepada Allah. Wa kullu ma yakunu fihi minallah, ya, semua dalam urusan itu berasal dari Allah.
ma yakunu min harakatin wala sukunin wala qiyamin wala qu'udin wala ghairi dzalika illa minallah. Tidak ada gerakan ataupun diam, tidak ada berdiri, duduk dan lain sebagainya kecuali itu berasal dari Allah. Fa'alimtu anna dzalika kullu au anna miftaha kulli khairin doa Allah. Maka saya mengetahui bahwasanya kunci seluruh kebaikan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, senjata ini adalah senjata yang ada pada kita semua. Kita memilikinya. Semua kita bisa melakukannya. Ya, untuk mendapatkan kebaikan kuncinya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita lupa kepada Allah, lupa bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah. Bahwa apa yang terjadi semuanya dan kehendak Allah, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Kita lupa itu. Dan kita hanya melihat kepada kemampuan diri kita, lalu melakukan usaha-usaha, melakukan sebab-sebab, dan lupa berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan doa. Pertama, beliau membawakan hadis Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwal ibadah rawahul arba'atu wa sahahu Tirmidzi. An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya doa itu tidak lain adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di sini Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa doa adalah ibadah. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam lafaz inna du'a huwal ibadah ini bentuk pembatasan. Gaya berbahasa Arab dengan model kalimat ini inna du'a huwal ibadah, model kalimat, gaya kalimat seperti ini menunjukkan al-hasr, menunjukkan pembatasan. Sehingga maksud dari hadis ini adalah doa itulah ibadah. Bahwa ibadah itu tidak lain adalah ibadah. Bahwa doa adalah inti dari ibadah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala juga meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bilafdhin dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Sebagaimana manusia tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa beraktivitas kecuali dia memiliki otak, maka ibadah atau doa otaknya adalah ibadah. Ya. Mohon maaf, ibadah itu otaknya adalah doa. Intinya adalah doa. Disebutkan hadis ini secara sanad di dalamnya ada rawi yang dhaif, tetapi secara makna semakna dengan hadis sebelumnya yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang menunjukkan atau yang dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu
laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Wasahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Ikhwani fid din, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketiga hadis ini secara keseluruhan menunjukkan keutamaan doa, bahwa doa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena doa adalah inti dari ibadah. Karena doa adalah inti ibadah, maka kewajiban kita, keharusan kita adalah memperbanyak doa, di mana di dalamnya dengan doa kita mendapatkan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan kita. Di saat yang bersamaan dengan doa itu kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bahwasanya doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah, sesuatu dan perkara yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beribadah dengan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya dia telah menggabungkan 3 macam doa. Saya mohon maaf, menunjukkan atau dia telah menggabungkan 3 macam ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah doa, dia telah menggabungkan 3 macam ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Seseorang ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka di dalam hatinya ada harap, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merendahkan diri kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya hanya tertaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara lisannya dipenuhi dengan pujian-pujian dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Lisan kita ketika berdoa memuji Allah dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah bentuk ibadah lisan. Begitu juga tubuh kita ketika berdoa kepada Allah, badan kita, tubuh kita ini akan merendah kepada Allah, akan menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam doa tergabung 3 model ibadah: ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah badan. Sebab itu maka doa adalah ibadah yang paling besar, dan doa adalah inti dari ibadah. Sebagaimana di dalam doa kaum muslimin terkumpul 3 macam tauhid. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka telah terkumpul di dalamnya 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, sesungguhnya dia mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah Rabb, dialah Tuhan yang menciptakan, yang mengatur dan mengurus alam semesta ini. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengakui bahwasanya Allah adalah yang maha sempurna, bahwa Allah adalah yang maha kaya, dan Allah tidak butuh kepada siapapun selainnya, bahwa Allah dialah yang di tangannya seluruh urusan. Dengan berdoa kita mengakui bahwasanya urusan kita tidak akan mudah dan tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah doa, adalah tauhid rububiyah.
Dan di dalam doa ikhwan fillah kita akan memuji Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Kita akan berdoa, memohon, memanjatkan permintaan kita, lalu sebelumnya ataupun setelahnya kita akan menyebutkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang berkaitan dengan permintaan yang kita minta. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan terhadap dosa-dosa kita. Kita bertobat kepada Allah, maka di situ mengatakan innaka antat tawwab. Sesungguhnya engkau adalah yang maha penerima taubat. Innaka antal ghaffar, sungguhnya engkau yang maha memberi ampunan. Maka di dalam doa di situ ada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan dengan doa itu sendiri kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tauhid uluhiyah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka semua ini menunjukkan pentingnya doa, menunjukkan agungnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa doa menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya doa hukumnya sunnah. Wa hakal Khattabi wujubahu. Tetapi Imam Al-Khattabi mengatakan atau menceritakan bahwasanya doa itu hukumnya wajib. Ya, sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya berdoa kepada Allah hukumnya wajib, dan jumhur ulama mengatakan berdoa hukumnya sunnah. Ya. Wa qad amara Allah Ta'ala bihi fi qawlihi subhanahu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan doa di dalam firman-Nya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang rendah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah, ya, berdoa kepadanya dengan merendahkan diri dan dengan suara yang rendah. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka fi nafsik. Berdoalah kepada Tuhanmu, berzikirlah kepadanya, dan doa bagian dari zikir fi nafsik, dalam dirimu. Dulu ada sebagian orang yang ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia berdoa dengan suara lantang, dia berdoa dengan suara tinggi. Maka Nabi kita alaihi salatu wasallam mengingatkan orang tersebut, ya, dengan mengatakan ya ayuhan nas, ya, irba'u bi anfusikum, wahai sekalian manusia, ya, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli maupun yang jauh. Kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar. Kalian berdoa kepada zat yang maha dekat. Maka berdoalah tadarruan wa khufyah, ya, dengan merendahkan diri, dan suara kalian pun juga direndahkan. Intinya bahwasanya di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berdoa, dan perintah itu imma dibawa kepada hukum wajib atau dibawa kepada hukum sunnah. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Ya. Ayat ini di dalamnya ada perintah
dari Allah Azza wa Jal agar kita berdoa kepadanya, agar kita memohon. Dan di dalamnya juga ada janji dari Allah bahwa doa itu akan dikabulkan. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, inni la ahmilu hammad du'a, inni la ahmilu hammal ijabah, wa innama ahmilu hammad du'a. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya tidak memikirkan doa saya akan dikabulkan atau tidak, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya berdoa. Ya, yang menjadi pikiran kita, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita berdoa. Adapun Allah akan mengabulkan atau tidak, sungguh Allah telah menjanjikan akan mengabulkannya. Allah perintahkan kita berdoa dan Allah janjikan bahwa Dia akan mengabulkan doa yang kita panjatkan, dan Allah zat yang tidak akan mengingkari apa yang dijanjikannya. Selama kita berdoa, kemudian doa kita itu kita lakukan dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kemudian tidak ada penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa, semisal doa yang mengandung kezaliman, doa yang di dalamnya ada melampaui batas, doa yang tidak disertai dengan kehadiran hati, ditambah lagi dengan jika kita disertakan dengan adab-adab doa, maka pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma apa yang kita minta akan diberikan, atau akan dipalingkan kita dari keburukan yang semisal dengan permintaan yang kita minta, atau doa itu, apa yang kita minta itu akan disimpan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita nanti di akhirat. Bahwasanya Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa yang kita panjatkan dengan 3 model. Imma diberikan apa yang kita minta, atau diberikan kita sesuatu yang lain yang semisal dengan yang kita minta, kita dijauhkan, dihindarkan dari sebuah keburukan yang dia semisal dengan kebaikan yang kita minta. Atau yang ketiga adalah nanti ditunda, diberikan di akhirat. Yang pasti jika doa itu benar, kita lakukan dan ikhlas, maka akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal dengan salah satu dari 3 model pengabulan tersebut. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ya. Setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berdoa, Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong dari beribadah kepadaku, beribadah di sini kata para ulama tafsir maksudnya adalah doa. Ya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, berabad-abad, ya, lama, kekal. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu, ya wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ayat-ayat ini dan juga hadis-hadis yang kita bacakan di awal seluruhnya menunjukkan kepada pentingnya doa, menunjukkan keutamaan doa. Dan Allah Azza wa Jal senang kepada hamba yang berdoa kepadanya. Justru Allah marah kepada orang yang tidak berdoa. Ya, Allah marah kepada hamba yang tidak berdoa.
Jika manusia akan marah ketika sering dimintai, adapun Allah Subhanahu wa taala justru marah ketika kita tidak berdoa. Dan apa yang ada di tangan Allah tidak akan pernah berkurang sebanyak apapun permintaan yang kita minta. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatun. Tangan Allah penuh. Yadullahi mal'a, tangan Allah penuh. Ya, kebaikan yang Allah miliki, kekayaan yang ada di tangan Allah itu banyak, melimpah. La taghiduha nafaqah, tidak akan berkurang karena Allah Subhanahu wa taala memberi, tidak akan pernah berkurang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta, maka kerajaan Allah, kekuasaan Allah, apa yang ada di tangan Allah tidak akan pernah berkurang karena permintaan kita diterima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, mulai dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir, kalian dari kalangan manusia maupun yang dari kalangan jin, semuanya berkumpul di satu tanah lapang, kemudian semua minta, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, lalu setiap orang saya berikan apa yang dia minta. Masing-masing orang aku berikan apa yang dia minta. Ma naqasa dzalika ma indi, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di tanganku. Illa kama yanqusul miqyatu idza udkhilal bahru, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dicelupkan padanya jarum. Ya, jarum dicelupkan ke dalam air laut lalu diangkat kembali, seberapa banyak air laut yang ikut naik bersama jarum tersebut? Sangat sedikit. Dan ini gambaran bahwasanya apa yang ada di tangan Allah, apa yang menjadi kuasa dan milik Allah SWT sangat luas, tidak berkurang sedikit pun, sekalipun seluruh manusia dan jin dari yang pertama sampai terakhir diberikan semua permintaannya, tidak akan berkurang apa yang ada di tangan Allah SWT. Maka jangan takut untuk berdoa kepada Allah. Jangan khawatir doa yang kita minta, permohonan yang kita mohon tidak akan diterima oleh Allah SWT atau berat untuk diberikan oleh Allah SWT, tidak. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW telah bersabda, doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Akhrajahu an-Nasa'i wa ghairuhu. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan lainnya, wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, serta disahihkan oleh Ibnu Hibban dan ulama hadis lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan salah satu waktu yang doa diijabah, salah satu waktu tempat doa mustajab. Ya. Dan sebelumnya disebutkan bahwasanya doa selama dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, selama dilakukan ikhlas kepada Allah dan mutaba'ah, ittiba, cara berdoanya mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi SAW,
serta tidak ada penghalang-penghalangnya, maka doa itu pasti akan dikabulkan. Dan ya, ditambah lagi jika dengan memilih waktu-waktu yang tepat, keadaan-keadaan yang Nabi kita SAW sebutkan, pada keadaan tersebut doa yang dipanjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara waktu yang mustajab berdoa, di antara waktu yang doa diijabah adalah doa antara adzan dan iqamah. Doa antara adzan dan iqamah. Ketika adzan dikumandangkan, kemudian kita menjawab adzan, lalu jika ada qabliyahnya kita melakukan salat sunnah qabliyah sambil menunggu iqamah salat, kita berdoa, dan itu adalah waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah doa pada hari Jumat. Di antara waktu yang mustajab adalah berdoa pada hari Jumat, yaitu setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Nabi kita SAW beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Bahwa pada hari Jumat ada waktu, ya, ada waktu ketika waktu itu didapatkan oleh seorang hamba dalam keadaan berdoa kepada Allah, maka apa yang dia minta pasti akan diberikan. Sebagian ulama menyebutkan waktu tersebut adalah waktu sejak ya duduknya imam khatib sampai salat Jumat selesai dikerjakan. Sejak khatib naik sampai selesainya salat, bahwa waktu itu adalah waktu yang dijabah. Dan sebagian ulama mengatakan waktu itu adalah waktu setelah asar, dan itu yang disebut oleh Nabi SAW di dalam sebagian hadisnya. Nabi bersabda, iltamisuha ba'da salah, ay ba'dal asar, cari waktu itu setelah salat asar. Ya, ini di antara waktu yang mustajabu ad-du'a. Kemudian di antara waktu yang mustajab doa adalah di sepertiga akhir malam. Bagaimana cara kita menghitungnya? Maka hitung sejak jam tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Kemudian waktu itu dibagi 3. Sepertiga yang terakhir itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kenapa demikian? Karena pada saat itu, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Nabi kita SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kita akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiyah, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Allah turun dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Siapa yang minta, saya akan berikan. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Allah turun ke langit dunia dan menunggu siapa yang berdoa, siapa yang meminta, siapa yang memohon ampun, Allah akan berikan apa yang dia minta tersebut. Maka itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Kemudian di antara waktu yang mustajab adalah di tengah malam, di saat kita terjaga. Ketika tidur kemudian terbangun, maka saat terbangun, saat terjaga dari tidur, panjatkan doa. Di situ waktu yang mustajab. Ya. Nabi kita SAW bersabda, "Ma min abdin
bata ala tuhurin thumma ta'aru minal lail fasa'alallah min amrid dunya atau min amril akhirah illa atahu. Tidaklah seorang hamba yang tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Sebelum tidur dia wudu dulu. Tidaklah seorang hamba yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, kemudian dia terbangun di malam hari, lalu dia minta kepada Allah sebuah urusan dunia atau urusan akhirat, illa a'tahu, kecuali Allah pasti akan berikan. Ketika terjaga, ketika terbangun dari di dalam tidur kita, ya, dan kadang-kadang kalau sudah terbangun susah tidur lagi, ya, maka manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Nabi kita mengatakan illa atahu, apa yang dia minta pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah di antara waktu yang mustajab ketika turun hujan. Ketika sedang hujan, ketika sedang ada hujan turun, maka di situ berdoa. Dan doa ketika turun hujan termasuk doa yang mustajab. Kemudian ketika sujud, perbanyak doa ketika sujud. Ya, Nabi kita SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya, fa'aktsiru ad-du'a. Sesungguhnya keadaan terdekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Faqaminun an yustajabalah. Ya, sangat besar kemungkinannya doa itu akan dikabulkan. Kemudian doa yang orang yang berpuasa serta doa orang yang terdalimi, ketika sedang berpuasa berdoalah sementara waktu berbuka, dan ketika terzalimi perbanyak doa, karena doa orang yang terzalimi dikabulkan. Nabi kita SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Siapa mereka? As-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, yang kedua adalah imam yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ikhwan fillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu beberapa waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang mustajab berdoa, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada berdoa kepada Allah, memohon semua yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah, dan kita berlindung dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Demikian, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan yang berguna dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.